Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo siswa-siswi SMA kelas 12, terutama siswa-siswi MAN 1 Medan. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga, ayah, ibu, adik kakak, dan semua keluarga yang ada. Perlu kalian pahami bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kementerian Agama ada yang namanya Prokes 5M, yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, bagus. Baiklah, Ananda semuanya. Kira-kira pada pertemuan kita kali ini ada yang tahu nggak kita akan bahas apa? Oke, mantap ya. Kita hari ini akan membahas limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, Ananda semuanya sudah pernah belajar yang namanya limit fungsi aljabar. Betul kan? Iya. Nah, limit fungsi aljabar yang seperti ini contohnya. Nah, kalian gimana cara menyelesaikan? Nah, ini solusinya. Oke. Nah, kalau dilihat solusinya seperti ini, berarti bisa dilihat bahwa kita hanya mensubstitusi X-nya. Betul kan? Iya. Oke, nah di limit trigonometri juga sama. Kita tinggal mensubstitusi nilai X ke fungsi. Oke? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan materi berikut. Baiklah, kita akan masuk ke materi limit fungsi trigonometri. Oke, silakan perhatikan contoh berikutnya. Gimana? Kalau dibandingkan dengan limit fungsi aljabar, sama bukan? Ya, sama. Kita tinggal lihat solusinya seperti ini. Nah, dari solusi ini bisa dilihat bahwa X-nya itu kita ganti dengan yang mendekatinya. Jadi ketika di soal X yang mendekati Pi per 2, maka langsung kita ganti dengan Pi per 2. Begitu ya. Jadi kalau dimasukkan dengan Pi per 2, maka ketika soalnya limit X mendekati Pi per 2 seperti ini, ya, X ditambah sinus X, maka X yang kita ganti dengan Pi per 2, jadinya Pi per 2 ditambah sinus X, X yang diganti Pi per 2 jadi sinus Pi per 2. Nah, Pi per 2 itu tetap saja. Nah, yang sinus Pi per 2 itu kan sinus 90 sama dengan 1. Jadi jawaban akhirnya adalah Pi per 2 tambah 1. Begitu. Saya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ya. Yaitu apa? Limit X mendekati Pi per 2, sinus 2X ditambah kosinus X. Caranya sama, Ananda sekalian. Gimana? Ganti X-nya dengan Pi per 2. Jadi ketika X-nya diganti Pi per 2 menjadi sinus 2 kali Pi per 2, jadi sinus Pi. Nah, ketika cos X, X-nya diganti Pi per 2 menjadi cos Pi per 2. Nah, ketika kita lihat di sini solusinya ya. Iya, jadinya apa? Sinus Pi ditambah kosinus Pi per 2 sama dengan sinus Pi itu 180 sama dengan 0, cos Pi per 2 90 itu sama dengan cos 0. Maaf, jadinya 0 cos sinus 90. Jadi jawabannya 0 per 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan
Bisa ya? Nah, kalau contoh yang ini gimana? Ini, coba perhatikan. Ini, iya. Limit X mendekati 0, sinus 3X per 6X. Oke Anda, biasanya kan kita tinggal mensubstitusi nilai si X. Oke, kalau kita ganti si sinus 3X dengan 0, gimana jadinya? Oke, perhatikan. Nah, sinus 3X nya 0 menjadi 3 kali 0, jadi sinus 0 per 6 kali 0, 0. Jadi jawabannya sinus 0 itu 0, 6 kali 0, 0, jadi jawabannya 0 per 0. 0 per 0 tahu nggak berapa hasilnya? Ya, dalam matematika itu dalam persoalan limit itu hasilnya tak tentu. Jadi limit bentuk seperti ini namanya limit bentuk tak tentu. Ketika hasilnya nanti dalam soal 0 per 0, ingat ya Nanda ya, ketika 0 per 0 maka namanya limit tak tentu. Terus gimana ya langkahnya untuk menyelesaikannya? Oke, gampang. Ada beberapa cara. Lihat caranya. Yang pertama, kita harus menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Yang kedua, lihat, yaitu apa? Memfaktorkan. Nah, yang ketiga, lihat, yaitu apa? Menyederhanakan. Tapi pada video kita kali ini, kita hanya membahas yang pertama saja, yaitu menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kita lanjut ke rumus dasar limit trigonometri. Perhatikan soal berikut ini. Nah, dari soal tadi kita bisa menggunakan rumus dasar, yaitu yang ini rumus dasarnya. Nah, Anda harus menghafal ini supaya bisa tahu. Ya tanpa Anda baca ya, kalian hafal semuanya ini. Oke, kita akan masuk ke contoh soal berikut ini. Baiklah, kita akan bahas contoh menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Tadi kita sudah tentukan bahwa ketika soal seperti ini, lihat, dimasukkan X-nya menuju 0, sinus 3X per 6X, jadinya 0 per 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan rumus dasar yang ini, sinus AX per BX, maka jawabannya adalah A per B. Jadi kalau kita lihat pada soal yang baru kita kerjakan tadi ini, sinus 3X per 6X, maka jawabannya langsung dapat, iya, 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2, sama-sama dibagi 3 per bilang dan per. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kerjakan atau kita bahas contoh soal berikut ini, yaitu limit X mendekati 0, tangen X per 2X. Kita bisa lihat rumus dasar yang kita buat tadi. Nah ini, yaitu tangen AX per BX. Limit X mendekati 0, nilainya A per B. Nah, tangen X, lihat ini soalnya. Nah, tangen X, tangen X, koefisien X-nya adalah 1, berarti jawabannya 1 per 2. Gampang deh. Iya, jadi kalau ada soal seperti ini, yaitu limit X mendekati 0, sinus 4X per tangen 6X, iya, jawabannya berapa? Lihat rumus dasar ini dulu. Ini dia. Nah, ini yaitu sinus AX per tangen BX. Jawabannya tetap A per B. Jadi soal yang baru saja dari ini, jawabannya langsung dapat berapa? Iya, 4 per 6, atau disederhanakan menjadi 2 per 3. Mantul. Nah, kita bahas contoh yang berikutnya. Perhatikan, limit X mendekati pi per 2, tangen buka kurung X kurang pi per 2 per X dikurang pi per 2. Ini kalau kita masukkan seperti contoh sebelum-sebelumnya, jawabannya jadinya 0 per 0.
Itu namanya bentuk tak tentu. Nah, supaya ini ada jawabannya, kita gunakan rumus dasar yang tadi, yaitu tangen AX per BX ini deh. Nah, tapi di sini berbeda, tangen X kurang pi per 2, iya, tapi limitnya X mendekati pi per 2. Jadi kalau limit X mendekati pi per 2, maka di tangennya itu menjadi X kurang pi gitu. Jadi nanti kalau X mendekati negatif pi per 2, tangennya nanti atau sinusnya menjadi X tambah pi per 2 gitu. Bisa dipahami? Oke. Maka ini jawabannya berapa? Iya, jawabannya 1/1. Ini dia. Paham? Iya. Kita masuki contoh yang terakhir. Limit X mendekati pi per 2, limit X mendekati pi, sinus X kurang pi per tangen X dikurang pi, maka jawabannya langsung dapat Z. Iya, 1/1 sama dengan 1. Bagus. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri tersebut? Oke, kesimpulan kita hari ini adalah bahwa untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, kita hanya melihat koefisiennya apabila rumus dasarnya sudah cocok dengan soal tersebut. Jika sudah cocok, sudah sesuai, maka tinggal melihat koefisiennya. Oke, bagus ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Tolong dicatat dengan baik-baik di bukunya. Nah, dari rumus-rumus dasar tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, dari yang pertama tadi. Pertama, ketika nanti ada soal limit fungsi trigonometri, kita akan substitusi langsung nilai X-nya. Itu yang pertama, seperti ini kesimpulannya. Yang kedua, jika hasilnya 0/0, namanya limit bentuk tak tentu, maka kita gunakan rumus dasar. Cara yang pertama. Oke? Oke. Baik, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Anda sekalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal latihan di buku halaman 11 nomor 1-5 ya. Nah, sebagai penutup perlu Anda sampaikan bahwa latihan adalah salah satu cara kita memahami masalah. Belajar dari kesalahan akan membuat kita semakin dewasa. Jadi, terus semangat mengerjakan soal latihan walaupun kita masih belajar secara online. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat pesan Mama. Bantulah orang lain, maka orang lain akan membantu. Oke? Bantu subscribe ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.